Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi kedua Geografi kelas 10. Pada materi kali ini yang akan kita bahas prinsip geografi dan contoh terapannya. Ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip persebaran. Setiap objek, gejala, atau fenomena di permukaan bumi tersebar tidak merata atau bervariasi dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya, fenomena banjir di Jakarta, tidak semua wilayah di Jakarta terkena banjir, karena banjir terjadi di sekitar bantaran sungai yang merupakan daerah banjir. Prinsip yang kedua itu prinsip interrelasi, didasarkan pada hubungan antara satu gejala dengan gejala lain atau antara objek fisik yang satu dengan objek fisik lainnya, objek fisik dengan objek sosial atau objek sosial dengan objek lainnya. Halnya, daerah banjir sangat berkaitan dengan morfologi daerah rendah sehingga memiliki banyak daerah cekungan dan muara sungai. Ketiga, prinsip keruangan. Ruang space adalah seluruh permukaan bumi tempat makhluk hidup berada termasuk manusia. Dalam prinsip keruangan juga memperhatikan prinsip lainnya, yaitu persebaran, interrelasi, dan interaksi antara objek yang satu dengan objek lainnya. Misalnya dalam menganalisis fenomena bencana banjir di suatu wilayah, fokus utama analisisnya adalah bagaimana manusia memperlakukan alam lingkungannya. Dalam kasus ini, manusia merusak lingkungan alam berupa pengundulan hutan di daerah resapan air dan tangkapan hujan, dan perubahan fungsi lahan. Dan yang keempat, prinsip deskripsi adalah merupakan pemaparan atau penggambaran dari hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala-gejala atau fenomena masalah yang ada. Prinsip ini tidak hanya menampilkan deskripsi dalam bentuk peta, tetapi juga dalam bentuk diagram, grafik maupun tabel. Misalnya melalui peta dapat dilihat persebaran daerah rawan banjir di Jakarta. Selanjutnya, pendekatan geografi dan contoh terapannya. Itu ada 3. Yang pertama, pendekatan ke ruangan. Ruang adalah seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Pendekatan ke ruangan menganalisis gejala-gejala atau fenomena geosfer berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Analisis keruangan mempelajari perbedaan karakteristik suatu wilayah, baik yang menyangkut keadaan alam maupun manusianya. Dalam analisis keruangan perlu diperhatikan. Yang pertama, penyebaran penggunaan ruang yang telah ada. Yang kedua, penyebaran ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan. Halnya, banjir yang hampir merendam sebagian Jakarta. Penerapan pendekatan keruangan dilakukan dengan melihat struktur, pola, dan proses keruangan di wilayah sekitar Jakarta. Seperti Bogor dan kawasan Puncak, pada tahap ini dapat diidentifikasi fenomena alam seperti kawasan hulu sungai. Selanjutnya, pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis didasarkan dari pengertian ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya sebagai habitatnya. Dalam kajian geografi, makhluk hidup yang ditekankan adalah manusia, human oriental, yang memiliki daya rasa, karya, karsa, dan cipta. Dalam pendekatan ekologis yang dikaji adalah keterkaitan antara manusia dengan lingkungan, abiotik, biotik, dan kulturalnya. Pendekatan ini dikaji tentang interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan bersifat sebab akibat. Misalnya, jika manusia merusak hutan, manusia juga akan terkena dampaknya seperti bencana longsor dan banjir. Jadi melalui pendekatan ini diharapkan manusia selalu menjaga lingkungannya. Yang ketiga, pendekatan kompleks
wilayah. Di dalam pendekatan ini terdapat dua aktivitas yang perlu dilakukan, yakni analisis kompleks wilayah pewilayahan dan klasifikasi. Misal, pendekatan kompleks wilayah diterapkan dalam perencanaan kawasan permukiman. Pertama dilakukan identifikasi wilayah potensial di luar Jawa yang memenuhi syarat minimum, seperti kesuburan tanah dan tingkat kemiringan lereng, serta identifikasi aksesibilitas wilayah. Dari hasil identifikasi ini dirumuskan rancangan untuk jangka panjang dan jangka pendek untuk pengembangan kawasan tersebut. Selanjutnya, keterampilan geografi. Terdapat 4 alasan seseorang perlu mempelajari geografi. Yang pertama, kebutuhan eksistensi, yaitu kesadaran perlu menjaga bumi sebagai satu-satunya tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang alasan kedua, alasan etika, yaitu kesadaran bahwa bumi merupakan planet yang mudah rusak, termasuk kehidupan manusia yang tidak abadi. Yang ketiga, alasan intelektual, yaitu pemahaman tentang keragaman bentuk muka bumi dan keragaman budaya, akan mengembangkan imajinasi dan keterampilan berpikir. Yang keempat, alasan praktis, yaitu pengetahuan tentang potensi dan masalah yang terjadi di permukaan bumi, dapat digunakan untuk pengambilan yang berkaitan dengan perilaku keuangan dan pengembangan wilayah. Selanjutnya, tujuan pendidikan geografi menurut Nok Mariani. Yang pertama, meningkatkan kemelekan geografi. Geografi literasi untuk meningkatkan standar hidup, memperkaya hidup, berpartisipasi dengan penuh tanggung jawab terhadap kejadian-kejadian secara lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang kedua, memahami keragaman potensi dan kendala ruang di mana kita tinggal. Yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara yang aktif dalam membentuk kehidupan dunia saat ini maupun yang akan datang. Yang keempat, mengembangkan kesadaran akan kerjasama akibat persamaan dan perbedaan potensi wilayah. Yang kelima, memahami peristiwa-peristiwa dunia dan mampu memecahkan masalah yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan lokal, nasional, dan dunia. Yang keenam, memberikan kawasan multikultural dan dapat meniadakan kesenjangan atau kebutaan geografis di dunia. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan geografis dalam bentuk memahami fakta, memvisualkan data dalam bentuk peta, serta menganalisis dan membaca data geografis. Yang pertama ada kemelekan geografi. Apa itu? Itu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk dapat mengidentifikasi dan mencari solusi segala permasalahan keruangan muka bumi. Terima kasih, itu materi yang dapat Ibu sampaikan untuk bab 1 ini sudah selesai ya. Kita nanti latihan, terus kita akan ulangan dan bertemu di bab kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.